Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari upload video saya yang telah lalu, di mana saya lakukan pembatasan ranting-ranting pruning sekaligus petik kedondong waktu itu. Sekarang kondisinya seperti ini sahabat semuanya. Juga kita simak yang ini yang kita cangkok. Juga seperti ini, semua itu ada tunas muncul langsung keluar bunga semuanya. Kita hitung tunasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kita lakukan tuh setelah pemotongan pembatasan ranting itu semua keluar bunga. Nah inilah sahabat semuanya, kadang-kadang kita punya spekulasi itu tidak sesuai yang kita harapkan. Maksudnya ini jangan bunga dulu. Jadi saya harapkan vegetatif dulu. Vegetatif yang saya maksud ini keluar tunas-tunas daun-daun dulu. Nah ternyata ranting ini adalah penuh persiapan generatif, maksudnya itu adalah pembungaan. Terbukti banyak tunas yang keluar di sini itu semuanya mengeluarkan bunga. Juga demikian yang pada cangkok ini mengeluarkan bunga. Nah ini yang saya sebut sebagai ranting generatif aktif yang akan mati setelah pembuahan nanti itu rontok atau tua atau habis. Itu sampai saat ini pun tuh belum satu pun mengeluarkan tunas bunga. Tapi kalau kita potong, tentu akan mengeluarkan tunas. Nah, seperti ini ketika kita potong, harapan saya adalah keluar tunas-tunas itu daun. Jangan bunga dulu, jangan generatif dulu, langsung keluar generatif bunga dulu. Nah, oleh sebab itu saya katakan untuk kedondong yang jenis ini itu tidak perlu dipertanyakan bagaimana untuk berbuah, bagaimana untuk berbunga, itu sangat mudah kawan. Jadi teknik saya itu bukan memberikan agar kedondong itu berbunga atau berbuah. Tapi yang saya berikan sekali lagi saya ulang-ulang adalah rawatan vegetatif sejak awal pertumbuhan tanaman. Jadi ketika rawatan vegetatif itu sukses, subur, dengan sendirinya fase menuju generatif itu akan mudah. Seperti ini. Nah ini berhubung sudah usia 8 tahun tetapi juga saya punya yang lainnya belum 1 tahun pun juga sangat bagus perkembangannya. Jadi itulah yang saya maksud, saya selalu menyiapkan tanaman saya itu untuk di polybag dan di pot itu rawatan vegetatif. Dengan adanya rawatan vegetatif yang baik itu akan menuju generatif yang baik pula, akan mengikut fase generatif. Nah, seperti ini contohnya sekarang sudah keluarkan bunga. Padahal yang kita harapkan tidak seperti ini. Baiklah sahabat semuanya, walaupun seperti ini kita pun sekarang harus mengambil langkah. Terutama maksud saya mengambil spekulasi kembali, yaitu ini yang sudah kita cangkok. Yang sudah kita cangkok untuk kita buka. Kita pun kan belum tahu ini ada akarnya atau tidak. Kalaupun ada akarnya ya kita lakukan sewajarnya. Kalaupun tidak ada akarnya pun juga kita akan melakukan teknik-teknik yang sekiranya biasa kita lakukan dan wajar-wajar saja. Jadi kedondong dari stek langsung bisa berbunga, keluarkan bunga lain-lain. Kalau jenis ini sangat mudah, juga demikian untuk mengeluarkan bunga pada stek seperti jambu air, seperti kedondong itu hal-hal yang sangat mudah. Kalau memang batang-batangnya, ranting-ranting yang kita gunakan sebelumnya sudah ada isian calon-calon bunga, ya keluar bunga. Nah kalau bagus tidak fokus seperti itu kan hanya hiburan-hiburan kita itu sebagai penghobi dan pecinta tanaman agar menjadi spirit untuk selalu bercocok tanam walaupun di lahan yang sempit. Nah, ini kondisinya sekarang kawan, kita buktikan belum mengeluarkan akar sama sekali. Kita sudah punya beberapa spekulasi ketika belum mengeluarkan akar, itu bisa jadi ini sambung, enggak jadi. Yang kedua, itu memang ini adalah batang-batang yang nantinya itu akan sulit. Jadi yang kita lakukan tetap sama kawan, berhubung ini belum mengeluarkan akar, kita sudah buka seperti ini, tetap akan kita potong, kita pindahkan sebagai stek.
Nah, ini adalah teknik yang saya berikan itu sangat fair. Jadi ketika stek nanti itu tumbuh, langsung ada bunganya seperti ini jadi buah, agar sahabat semuanya itu terhibur dengan teknik seperti ini, tidak serta-merta karena sebuah keahlian, sebuah skill, saya bisa memunculkan stek, dari stek menjadi bunga, tidak seperti itu. Memang bahan-bahannya dari sini sudah ada. Jadi kita potong kawan, dan kita akan lakukan stek. Kita lakukan pemotongan. Jadi seperti ini. Ini kelihatannya memang belum keluar akar, dan langkah selanjutnya bisa dilakukan seperti teknik stek. Baiklah sahabat semuanya, kita lakukan sekaligus teknik stek. Jadi kondisinya pohonnya sekarang seperti ini kawan. Jadi nampak lebih ramping. Jadi perlunya kita stek, melakukan cangkok, pruning itu juga agar ini adalah kelihatan tetap indah. Baiklah sahabat semuanya, sekarang kita lakukan stek karena ini adalah cangkok yang belum keluar bunga. Langsung kita lakukan seperti teknik stek. Jadi seperti ini kawan, ini sudah kita siapkan bahannya. Nah, seperti ini, simpel saja. Agar ini tegak, jadi nggak perlu kita lakukan perampingan dan lain-lain, karena pada dasarnya ini berasal dari cangkok, dan karena sangat keras ini tanah pembalut media cangkok ini sangat keras ya, ini agak kita padatkan sedikit, kita padatkan. Ya seperti ini. Medianya ini adalah media tanah, bisa dicampur tanah hitam, tanah dengan pasir atau dengan sekam lain-lain juga bisa, tapi bagus biasa menggunakan tanah full, tanah murni asal lembab. Kemudian ini kawan, kita sediakan tali pengikat, juga tali pembungkus. Nah ini tidak usah kita potong-potong kan, biar aja seperti itu. Kita bungkus seperti ini. Talinya bisa dari apa saja, ini ada kain, dari kain nggak apa-apa, dari jadi akhirnya kita mendapati seperti ini, dan kita tempatkan di tempat yang lembab sampai menunggu. Kalau daun-daunnya tumbuh kemudian terus berkembang, berarti perakaran stek, perakaran dari cangkok yang kita sistem stek sudah
mulai tumbuh berakaran dan kita bisa memindahkannya ke media lain. Setelah cangkok ini melihat kondisinya ini terlalu banyak mengeluarkan calon-calon bunga, dan ini pun belum mengeluarkan tunas sama sekali. Ini sementara kita biarkan ranting ini. Nah, ini sudah kita rapikan seperti ini. Sekarang yang kita lakukan adalah merawat kedondong ini seperti biasa. Jadi jangan sampai kekurangan air. Kemudian kita bisa melakukan rawatan-rawatan, yaitu kita terus memberikan banyak-banyak pupuk hijau daun. Tapi berhubung pupuk hijau daun yang tumbuhan lunak belum ada, kita bisa memupuknya dengan NPK 1616. Jadi Banggus biasa menggunakan tangan seperti ini. Seperti ini pun nggak apa-apa kawan, kita kelilingkan seperti ini. Dikocor di air juga nggak apa-apa. Ini pun kangkungnya ini juga akan ikut subur dengan seperti ini. Bisa 1 sendok atau 2 sendok nggak apa-apa ditabur seperti ini. Kita bisa melakukan penyiraman. Seperti ini kawan, kita lakukan penyiraman. Air secukupnya. Yang penting tanaman ini jangan sampai kekurangan air. Dan steknya ini nanti bisa kita tempatkan di tempat yang lembab. Untuk sementara bisa kita tempatkan seperti ini. Demikianlah sahabat semuanya, sharing dari Banggus, semoga bermanfaat. Jadi ketika kita melakukan pembatasan ranting-ranting sekaligus petik buahnya di sini, yang kita harapkan adalah keluarnya tunas-tunas daun, tetapi ya tunas daun langsung bunga. Jadi tunas-tunas baru membawa bunga semuanya pada tanaman kedondong ini. Tentu saja yang cangkok sebagai spekulasi kita potong. Walaupun belum keluar bunga, kita bisa melakukannya seperti stek seperti ini. Dan ini akan mudah sekali. Kemudian setelah melihat kondisi seperti ini, kita juga bisa langsung memupuk hijau daun dari tumbuhan lunak sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lakukan pemupukan NPK 1616. Air cukup, matahari cukup. Tentu dengan rawatan-rawatan seperti itu, akhirnya tunas-tunas bunga yang kita harapkan akan lebih banyak untuk keluar dan lebih subur lagi. Demikianlah sahabat semuanya, tutorial dari Banggus. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.